kita foto seperti ini, warnanya sama kurang lebih ya. Nah, setelah ini dia akan men-scan dan mencarikan jawabannya. Nah, jawabannya apa? Saya coba bacakan ya dari hasil pencarian aplikasi Rocker ini. Nah, ternyata yang saya foto warna kemerahan pink itu tadi, ini di sini disebut atau dijelaskan adalah laterit. Halo Bolo, Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Volcanovlog, dan kali ini saya kembali menjelajahi komplek atau kawasan yang disebut sebagai Gunung Api Purba Nggodean Seyegan. Dan saya sekarang berada di sebuah perbukitan yang sebagian besar sudah dikupas, sudah dikeruk, dan sebagian lahannya dijadikan sebagai komplek perumahan baru ya, hunian baru di tepatnya ini di Dusun Pendekan, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Anda mungkin bisa melihat di latar belakang sana ini terdapat singkapan-singkapan yang sangat menarik karena ada begitu banyak warna-warni yang menimbulkan pertanyaan kepada kita semua. Itu apa sebetulnya dan bagaimana kemudian bisa terbentuk? Nah, tempat ini sudah ditandai, kalau misalnya Anda membuka di Google Map, ditandai sebagai kawasan Bukit Intrusi Nggodean. Sebetulnya masuk wilayah Seyegan, tetapi kemudian di Google Map misalnya Anda mau cari, ketik saja Bukit Intrusi Nggodean, maka Anda akan dibawa sampai ke titik ini. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Kenapa kemudian disebut sebagai Bukit Intrusi, dan intrusi apa, bagaimana, kapan terjadinya, dan seterusnya. Saya akan ajak Anda jalan-jalan di sini, dan sekaligus mungkin saya akan memberikan ringkasan penjelasan tentang karakteristik, dan mungkin ada kajian dari pakar tentang aspek-aspek kimiawi, mungkin juga hidrotermal, proses hidrotermalnya di daerah. Dan ini yang kemudian memberikan jawaban kenapa kemudian ada sejumlah warna-warni yang berwarna merah, terang, dan coklat, dan lain sebagainya ya. Nanti juga saya akan coba ajak Anda untuk menggunakan aplikasi yang simple ya, dan ini menarik meskipun mungkin secara akurasi perlu pendapat pembanding ya. Aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi batuan. Nah, ini betul-betul memudahkan banyak orang. Kita tinggal memfoto batunya, mungkin lebih spesifik ya, mikro gitu ya, dalam pose close up barangkali. Kemudian nanti aplikasi ini akan memberikan atau mencarikan jawaban. Sebetulnya di aplikasi Google ya ada juga, kita tinggal memotret, kemudian dia akan menggunakan mesin AI-nya untuk mencarikan jawaban. Tapi sekali lagi belum tentu akan akurat gitu ya, karena namanya juga foto dan kemudian mesin yang menganalisisnya ya. Jadi tetapi ini simple, saya menggunakan beberapa, tapi mungkin nanti kita akan gunakan aplikasi Rocker ya. Ini keluaran dari Daily Labs dan sudah penjelasannya sudah dalam bahasa Indonesia. Aplikasi lain misalnya Rock Identifier itu masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, caranya seperti apa? Ikuti perjalanan saya kali ini di kawasan Bukit Intrusi Nggodean. Tempat ini seperti tadi saya sampaikan sudah dijadikan sebagai calon hunian, dan di balik bukit ini pun juga sudah sejak lama menjadi perumahan ya. Kalau Anda mencari Bukit Pandawa ya, bukitnya itu ada di baliknya ini ya, kawasan huniannya. Kalau yang di belakang kamera ini baru pesona Nggodean atau apa tadi,
nama perumahannya, tapi ini baru ya, sudah dihuni juga, cukup lumayan, sudah cukup ramai. Oke, kita pertama akan jalan-jalan mencoba aplikasi pengidentifikasi batuan. Let's go. Kita akan memulai penelusuran kita di areal Bukit Intrusi Godean ya, atau tepatnya ini sebetulnya di wilayah Pendekan, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan ya, atau Kapanewon kalau di sini. Nah, Anda bisa saksikan di sebelah depan dan ke kiri, dan ini adalah material yang sudah dibongkar ya dari bukit ini. Jadi bukit ini sebetulnya dulu tinggi, tapi kemudian dikupas dan dialihfungsikan sebagai perumahan baru ya, perumahan baru. Dan ya ada plus minusnya ya. Pertama, tentu buat para peminat kebumian akhirnya bisa melihat singkapan-singkapannya, karena kalau tidak dibongkar begini, yang disebut intrusinya itu, batuan intrusinya itu mungkin praktis tidak terlihat, karena permukaannya itu sudah terombakkan dan sudah bercampur dengan material-material baru. Sementara batuan intrusi itu produk vulkanisme purba yang berusia jutaan tahun yang lalu. Nah, seperti mungkin di depan ini ya, Anda bisa melihat ada warna yang putih seperti ini. Nah, ini adalah mineral hasil piroklastika ya. Ada disebut di sini berupa silika, kuarsa, kemudian ada tuf, ada lapili dan lain sebagainya bercampur. Kemudian ada juga yang berwarna merah. Ini warnanya merah ya, kayak apa ya namanya? Merahnya itu kayak ini. Anda bisa melihat di sini merahnya merah agak ke pink gitu ya, merah ke pink. Nah, kemudian di sini ada garis-garis kayak semacam patahan seperti itu. Nah, ini menunjukkan proses di masa lalu dan sudah berlangsung selama berjuta-juta tahun ya. Ada alterasi, ada pemanasan atau proses hidrotermal yang mengubah batuan yang tadinya warnanya mungkin tidak kemerahan atau pink seperti itu menjadi seperti sekarang ini, dan ini tampak di sini. Nah, kita akan coba menggunakan aplikasi yang kita akan cek ini sebetulnya apa ya yang ada di depan kita ini. Nanti saya akan coba yang sejenis ya, karena aplikasi ini membutuhkan sekurangnya 1 foto, tapi kalau bisa 2 foto akan lebih bagus. Kita akan coba lihat yang merah ini apa. Nah, aplikasinya adalah Rocker ya, keluaran Daily Lab, dan proses pertama adalah kita mengambil foto 1 seperti ini. Kemudian kita coba perbandingan yang kedua, kita foto seperti ini, warnanya sama kurang lebih ya. Nah, setelah ini dia akan men-scan dan mencarikan jawabannya. Nah, jawabannya apa? Saya coba bacakan ya dari hasil pencarian aplikasi Rocker ini. Nah, ternyata yang saya foto warna kemerahan pink itu tadi, ini di sini disebut atau dijelaskan adalah laterit. Ya, namanya istilahnya itu istilah geologiannya atau batuannya itu laterit, masuk kategori jenis sedimen, dan kemungkinan lain adalah batuan laterit, tanah laterit atau verigrate ya. Kemudian di sini dijelaskan proses pembentukannya bagaimana. Proses pembentukannya laterit itu terbentuk melalui proses pelapukan kimia intensif dari batuan induk di lingkungan tropis dan subtropis yang lembab, di mana pelindian menyebabkan konsentrasi oksida besi dan aluminium. Nah, jadi ini memang betul ada proses pelapukan melibatkan zat-zat kimia
ya, kemudian mengubah warnanya menjadi seperti ini ya, merah ke pink. Ciri-ciri visualnya adalah berwarna merah kecoklatan hingga kemerahan, berpori ya, tekstur kasar, sering terlihat retak atau berlapis. Permukaan kadang keras saat kering. Kegunaan umumnya, nah ini juga aplikasi ini menjelaskan kegunaan umumnya apa. Kegunaan umumnya adalah untuk bahan bangunan, fondasi jalan, bahan baku pembuatan semen, dan kadang dimanfaatkan sebagai sumber biji aluminium atau bauksit. Nah, bauksit memang agak mirip-mirip kayak begini juga, warnanya itu merah pink seperti ini. Fakta menarik lainnya menurut aplikasi ini, latrit banyak digunakan sebagai bahan bangunan di wilayah tropis karena keras dan saat kering, serta terkenal akan kandungan besi dan warna merah akibat oksidasi besi. Nah, jadi penjelasannya, warna merah ini ya, warna merah ke sebagian ke pink ini adalah proses oksidasi ya. Oksidasi dari batuan ini, dan prosesnya tentu tidak 1 tahun 2 tahun, ini proses sudah sangat lama. Dan kalau kita memeriksa lapisan yang tidak berwarna merah ini lebih empuk ya, relatif lebih empuk, tidak sekeras batuan andesit. Nah, aplikasi ini kemudian menjelaskan batuan serupa ya, batuan serupa ini ada bauksit, tanah liat berbesi, ferruginous sandstone. Nah, ini. Jadi ini kita menggunakan aplikasi Rocker untuk mengidentifikasi, tetapi sekali lagi apakah ini akurat betul ya, memang bisa menjelaskan sebagian ya, tetapi tentu pemeriksaan lain-lain diperlukan, pendapat pembanding tentu diharuskan dari para ahli geologi, kimia, dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba lagi ya, kita akan coba lagi identifikasi yang di depan sana itu.